Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom ini merupakan gerak yang terjadi akibat rangsang yang berasal dari dalam satu sel atau tubuh tumbuhan. Nah, kalau gerak endonom tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Gerak endonom ini biasanya bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop karena dapat kita amati dari sitoplasma yang terdapat dalam butiran bulat berwarna hijau atau kloroplas. Nah, kloroplas ini terdapat di dalam daun. Jadi, untuk melihat gerak endonom ini, kita harus melakukan sayatan pada permukaan daun. Baru kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop. Kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini adalah gerak membukanya buah polong-polongan yang diakibatkan berkurangannya tekanan turgor di dalam bagian tubuh tumbuhan tersebut. Nah, untuk contoh dari gerak higroskopis ini kita ambil adalah buah polong-polongan berupa kacang kedelai. Nah, Ibu yakin kalian semua tahu bagaimana tanaman buah kedelai tersebut. Nah, buah polong-polongan berupa kedelai ini apabila sudah tua, dia akan terbuka. Nah, terbukanya polong-polongan ini disebabkan pada buah tersebut setelah tua itu mengalami kekurangan air sehingga tekanan turgornya itu berkurang yang mengakibatkan mulailah terbukanya polong-polongan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya, gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan oleh tumbuhan, gerak esionom ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, supaya kalian lebih paham, Ibu akan mengangkat terlebih dahulu gerak taksis. Gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya apa? Contoh dari gerak taksis ini adalah gerak Euglena viridis. Nah, gerak Euglena viridis ini adalah gerak euglena yang bergerak menuju sumber cahaya. Jika intensitas cahaya terlalu tinggi, maka dia akan berusaha untuk menghindar. Tetapi jika tidak ada cahaya, maka dia akan mencari cahaya tersebut. Untuk apa? Karena dia harus memerlukan cahaya tersebut untuk melakukan fotosintesis. Baik. Sekarang kita masuk ke gerak tropisme dengan gerak nasti. Perbedaan di antara gerak tropisme dan gerak nasti adalah kalau gerak tropisme ini adalah gerak sebagian tubuh tumbuhannya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Sedangkan gerak nasti itu gerak tumbuhannya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, untuk mudahnya, Ibu akan memberikan contoh. Contoh pertama yang akan Ibu berikan adalah fototropisme. Foto artinya cahaya, tropisme gerak tropis. Berarti fototropisme itu adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar berupa cahaya. Nah, di sini Ibu berikan contoh kecambah yang awalnya dari biji, kemudian ditanam, diberi cahaya matahari di sebelah kiri, maka pertumbuhannya, batangnya akan tumbuh ke atas menuju arah cahaya. Namun pada saat dia tumbuh, cahayanya Ibu pindahkan ke sebelah kanan, maka pertumbuhan batangnya akan membengkok menuju arah cahaya yang ada di kanan. Itulah yang disebut dengan gerak fototropisme. Nah, yang berat hanya sebagian kan?
Ya, hanya bagian batang dan daun. Sebaliknya, gerak fotonasti. Sama dengan tropisme, foto itu berarti cahaya, nasti ada gerakan nasti. Maka fotonasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah rangsangan. Nah, di garis bawah kata tidak. Apa contohnya? Nah, contoh dari fotonasti ini adalah bunga pukul 4. Pada bunga pukul 4 ini berarti bahwa dia akan berkembang, akan mekar pada saat cahayanya sudah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dalam hal ini bunga pukul 4 ini atau Mirabilis jalava ini akan mekar pada pukul 4 sore. Karena pada pukul 4 sore ini adalah adanya rangsangan cahaya di sore hari. Nah, pembanding antara dua contoh ini bisa dipahami, Nak? Pada kecambah tadi yang bergerak adalah sebagian tubuhnya berupa dari batang itu condong ke arah sumber yang datang. Jika di kiri, maka dia belok ke kiri. Jika ada di kanan, maka pertumbuhannya akan belok ke kanan. Sedangkan fotonasti tadi tidak dipengaruhi cahaya, sehingga jika ada cahaya, maka dia akan mekar. Tetapi jika cahaya yang dibutuhkan tidak ada, maka dia akan menutup. Dia tidak peduli datang cahaya itu dari mana. Yang penting ada cahaya. Sudah paham perbedaannya, anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya mengenai tropisme, yaitu gerak geotropisme. Gerak geo itu berarti pusat bumi. Tropisme, gerak tropisme, berarti pertumbuhan atau gerak tumbuhan yang menuju ke pusat bumi. Biasanya ya gerakan menuju pusat bumi adalah pertumbuhan akar. Sebagai contoh, kalian bisa melihat gerak akar menuju pusat bumi yang dialami oleh buah kelapa. Bagaimanapun kalian memposisikan buah kelapa tersebut, namun akarnya akan selalu menuju ke pusat bumi. Selanjutnya, tigmotropisme. Tigmotropisme itu dapat kita lihat pada sulur tumbuhan yang melilit pada tempat tumbuh. Nah, pada hal ini kita dapat melihat pada tanaman kacang panjang, tanaman buncis, tanaman lain-lainnya yang memiliki sulur. Nah, sulur ini akan terus merambat pada batang yang berada di sebelahnya maupun pada benda lain yang dapat menjadi tempat rambatannya. Pada tanaman ini, sulur akan terus tumbuh melilit pada batang atau pada tempat rambatannya. Baik, kita masuk ke gerak berikutnya, yaitu gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme ini merupakan gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, kita coba ilustrasinya. Sebuah tanaman yang berada di dalam pot itu disiram dengan air. Sedangkan tanaman lain itu disiram dengan pupuk, berupa cairan pupuk. Nah, setelah beberapa hari, kita dapat melihat pertumbuhan akar dari kedua pot tersebut. Pot yang hanya disiram oleh air, maka pertumbuhan akarnya akan biasa saja, tidak mengalami perubahan. Tetapi pot yang disiram dengan cairan pupuk, maka pertumbuhan akarnya akan mengalami pertambahan menuju di mana letak pupuk tadi disiram. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak nasti. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan mengenai gerak fotonasti. Kita lanjutkan dengan gerak niktinasti. Gerak niktinasti ini adalah gerak membukanya daun pada siang hari dan menutupnya daun pada malam hari. Nah, pergerakan daun tumbuhan ini terjadi akibat adanya rangsang berupa kondisi siang hari dan malam hari. Kita lanjut ke gerak berikutnya, yaitu gerak seismonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah,
Contoh dari gerak seismonasti ini dapat kita lihat pada gerakan membuka atau menutupnya daun putri malu akibat dari getaran atau sentuhan. Jika kita menyentuh bagian tubuh tumbuhan putri malu, maka dia akan merespon dengan menutup daunnya. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Untuk lebih memahami tentang jenis-jenis gerak pada tumbuhan, silakan kalian identifikasi 10 jenis tanaman yang ada di sekitar tempat kalian. Kemudian tentukan gerak yang dilakukan dan salin dalam bentuk tabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.